Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Duk Inaldo, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Senin 13 Juli 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk mengikutimu dalam jalan deritamu. Namun kadang kami menolak dan kami menghindarinya. Tapi pagi hari ini, kami datang kepadamu dan menyatakan janji dan komitmen kami untuk tetap setia kepadamu. Karena itu kami mohon, curahilah kami Roh Kudus-Mu agar memampukan kami memikul salib kami sambil mengikutimu menuju surga-Mu yang abadi. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ku alami derita Golgota agar ku nikmati kemuliaan Tabor. Dunia dan segala sesuatu di sekitar kita tentunya memberi tawaran yang menggiurkan untuk kita nikmati, untuk kesenangan tubuh kita. Tetapi hanya surgalah yang menawarkan kebahagiaan dan keselamatan bagi setiap jiwa. Para sahabat sekalian, baik dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya maupun bacaan Injil yang hari ini kita dengar, menawarkan syarat-syarat bagi kita untuk mencapai kemuliaan surgawi itu. Dalam bacaan pertama, kitab Nabi Yesaya,
memberikan beberapa poin penting bagi kita. Kalau ingin menyenangkan hati Allah, ingin menggapai surganya, maka inilah yang harus Anda lakukan. Bertobat itu lebih baik dan lebih mulia daripada korban persembahan atau korban bakaran. Bagi Allah, persembahan terindah adalah hati yang remuk redam karena sesal akan tobat, karena sesal akan dosa, dan kembali kepadanya lewat pertobatan. Kedua, berhentilah berbuat jahat dan mulailah melakukan kebaikan. Tanamkanlah di dalam hati dan pikiranmu untuk selalu berlaku adil, jujur dan benar kepada sesamamu. Dan mulailah dari rumah tanggamu masing-masing. Bacaan Injil juga menawarkan syarat-syarat yang ketat, yang tegas kepada kita. Lebih baik mengikuti Yesus daripada segala sesuatu tawaran duniawi. Bahkan dengan syarat yang ekstrim yang Yesus katakan, barang siapa mencintai ibu atau bapaknya, anak-anaknya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Walaupun sabda ini bukan berarti kita harus membenci keluarga kita, tapi Yesus mau mengatakan bahwa fokus kita adalah pada dirinya, pada keselamatan yang dia bawa. Karena itu salib atau derita, salib tidak hanya untuk dipandang dan ditonton, tapi salib itu harus dipikul sambil berjalan mengikuti Yesus. Karena itu, fokuslah pada Yesus karena Dia adalah sumber kekuatanmu dalam menanggung setiap derita, dalam memikul setiap salib yang diberikan kepadamu. Kuyakinkan engkau, sahabatku, jika engkau ikut menderita di bukit Golgota, maka kemuliaan Gunung Tabor sedang menantimu. Jalan menuju sana sempit, susah, tetapi kita harus berjuang karena Yesus ingin agar kita berada bersamanya dalam surga, dalam kemuliaan abadi. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.